Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di Cempoko Kuning, teman-teman. Itu arah ke Kandeman, ke Pantura ya, sana ya teman-teman. Dan kita berada di depan makamnya Mbah Tomali, teman-teman. Dan ke sana itu ke arah Warna Tunggal Blayo ya, Reo gitu kan. Ini adalah lewat jalan alternatif teman-teman ya, yang tidak melewati jalur Pantura atau alun-alun Batang, teman-teman. Dan kita hari ini ada di lokasi makam Mbah Tomali. Mbah Tomali sendiri adalah orang yang berilmu tinggi, teman-teman, mempunyai keilmuan yang sangat tinggi, tetapi beliau itu selalu rendah hati, teman-teman. Dan ketika menolong sesama, beliau itu tidak meminta imbalan, teman-teman. Beliau selalu menolong dengan ikhlas, dengan tulus. Dan karomahnya beliau itu banyak yang bercerita pernah bertemu di beberapa tempat, padahal beliau sudah wafat, teman-teman. Itu salah satu karomah beliau. Banyak tamu-tamu yang kesini, kabarnya pernah berjumpa dengan beliau di tempat lain. Ternyata setelah sampai sini, beliau itu ternyata sudah wafat, teman-teman. Dan ini adalah makam beliau. Kita langsung masuk, teman-teman ya. Dan tadi saya sudah ziarah ke makamnya beliau, teman-teman. Dan di video ini saya hanya menunjukkan bahwa di Cempoko Kuning itu ada makam sesepuh yang memang keilmuannya sangat tinggi menurut saya, teman-teman ya. Bukan bermaksud yang lain-lain ya, teman-teman. Dan ini pun saya sudah izin dengan cucunya beliau langsung, yang tinggal di dekat makam. Itu adalah makam cucunya, teman-teman ya. Di depan makamnya beliau itu ada beberapa foto, teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang menonton video ini lebih paham ya, bisa menambahkan cerita di kolom komentar, atau teman-teman sendiri yang melihat video ini pernah bertemu langsung dengan beliau. Ini adalah foto Mbah Tomali, teman-teman. Dan haulnya Mbah Tomali ini hari Sabtu malam Minggu tanggal 14 Februari 2026, teman-teman. Di sini juga ada sendang katanya, teman-teman ya. Nah, itu sendangnya. Sendang yang tidak pernah apa ya namanya ya, kering katanya. Menurut cerita dari cucunya tadi ya, sendang itu nggak pernah kering, teman-teman. Jadi selalu airnya itu ada terus, walaupun di sekitar desa ini mengalami kekeringan.
Tapi untuk nama Sendang itu memang tidak ada, hanya menyebutnya belik gitu aja ya teman-teman ya. Dan kita mulai masuk ke dalam teman-teman. Assalamualaikum. Nah ini tempatnya cukup lebar ya teman-teman ya. Di sini ada seperti apa ya, soundnya itu ya. Ini ada bannernya dari Majelis Dzikir Al-Hasani Toko Kuning. Ini ada tanggal wafatnya teman-teman. Beliau wafat 24 Mei 2017. Berarti belum lama ya teman-teman ya. Dan kita coba lihat ke sini ada apa sini. Oh, sini itu semacam musola teman-teman. Ini buat sholat ya. Jadi ini musola. Mungkin ada yang sering nginep di sini mungkin ya, kayak seperti yang para musafir itu kan suka jalan terus nginep. Mungkin di tempat ini ya bisa sholat, bisa tidur, mungkin seperti itu teman-teman ya. Dan tiap malam Jumat Kliwon itu biasanya habis maghrib itu rame teman-teman di sini. Kebetulan saya datang masih sepi ya, jadi leluasa dalam meliput tempat ini teman-teman. Dan tadi memang saya langsung bertemu dengan cucunya beliau sendiri yang tinggal tidak jauh dari sini. Sempat berbincang-bincang panjang lebar. Ternyata memang beliau itu adalah sesepuh yang mempunyai keilmuan sangat tinggi, tetapi rendah hati teman-teman. Dia selalu tulus dalam membantu sesama. Menurut keterangan dari cucunya, karena cucunya itu ikut dengan beliau itu sejak kecil, jadi lebih paham apa-apa yang dilakukan beliau, cucunya itu mengetahui. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan kita semua diberkahi dan selalu dilimpahkan rezekinya, diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian liputan kami dari Toko Kuning, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Sampai jumpa di lain waktu di tempat yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.